teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini adalah kita berdoa dan berdoa terhadap Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan pada hari ini hingga boleh kami berkumpul di ruangan ini dengan memulai pelajaran kami. Lindungilah kami dan hidup kami. Hanya ini doa kami demi Yesus Kristus Tuhan yang Pemutera kami. Amin. Terima kasih Oci, boleh tepuk tangan untuk Oci. Oke. Sebelum itu anak-anak, apakah di sini masuk semua? Kalian masuk Bu. Kris tak masuk Bu, Kris. Kris, berapa orang yang tak masuk? 3 hari Bu, 3 hari. 3 orang Bu. Kris. Siapa ketua kelasnya? Oci Bu. Oke, Oci nanti dicatat ya, nanti kumpulkan ke ibu atau langsung dikasih kepada Pak Jerry di depan. Ya Bu. Nah, sebelum itu ada yang tahu materi kita hari ini apa? Iya, hari ini kita mempelajari Yesus Kristus, sahabat sejati dan tokoh idola. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, apakah anak-anak di sini masih ingat materi minggu lalu? Saya ingat Bu. Iya, tentang Yesus Putra Allah dan Juru Selamat. Ya, beri tepuk tangan. Itu kita mempelajari tentang Yesus Putra Allah dan Juru Selamat. Oke, lanjut itu kita masuk ke dalam materi kita. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, mengapa sih kita itu harus mengetahui tokoh idola kita? Nah, di sini kalian pasti mempunyai idola masing-masing. Siapa yang di sini mempunyai idola? Ya. Siapa namanya? Ronaldo. Justin Bieber. Iya. Yesus. Oke, kenapa kalian mengidolakan yang kalian sebutkan tadi? Karena dia hebat Bu. Dia jago main bola. Oke, sampai di sana. Oh, iya, bagus sekali. Kalau yang di sana bagaimana? Saya mengidolakan Mayor Teddy Oh iya, karena apa? karena dia bodyguard itu Presiden Prabowo. Iya, boleh tepuk tangan untuk semuanya. Di sini kita akan mempelajari tentang Yesus Kristus, sahabat sejati dan tokoh idola. Nah, di sini kita akan mengetahuinya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk terlebih dalam, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini ada dua tujuan pembelajaran kita. Siapa yang di sini mau membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Bacakan ya Bu. Iya, silakan satu orang. Sini Kak ya. Yang pertama, agar kita mampu mengimani Yesus yang memanggil dirinya sebagai sahabat. Yang kedua, mampu meneladani sikap Yesus dalam membangun persahabatan dan menjadikan Yesus sebagai idola dalam membangun persahabatan dengan sesama dalam kehidupan. Iya, terima kasih. Siapa namanya? Susana Bu. Iya, terima kasih kepada Susana. Boleh tepuk tangan. Tujuan pembelajaran kita itu ada dua. Selanjutnya, Ibu mau kalian memperhatikan gambar di depan itu ada 3. Coba kalian sebutkan satu-satu. Siapa yang mau menyebutkannya? Saya Bu. Sabiun. Gambar pertama itu namanya itu Park Jimin. Dia anggota BTS. Lalu gambar kedua itu namanya Kim Taeyong. Dia anggota BTS juga. Lalu ketiga itu adalah gambar Tuhan kita Yesus Kristus. Yeay.
di dalam Yohanes bab 21 ayat 17. Selanjutnya, Yesus sungguh mempercayai sahabat-sahabatnya. Kepercayaan itu pula sangat dibutuhkan kaum remaja saat ini. Yesus akan tetap mempercayai kita walaupun mungkin kita telah mengecewakannya berulang kali. Nah, selanjutnya itu yang kelima. Yesus sangat menghormati kawan-kawannya. Walaupun mereka datang dari masyarakat kalangan bawah, Yesus menerima mereka sebagaimana adanya. Seperti yang bisa kita buka sama-sama di dalam Yohanes bab 15 ayat 15. Dan poin yang keenam itu bisa kita buka dalam Yohanes bab 14 ayat 24, dalam Lukas bab 23 ayat 34, dalam Yohanes bab 15 ayat 13. Nah, pada saat ini Yesus idola sejati bagi kaum remaja. Nah, kenapa Yesus? Poin yang pertama itu Yesus dekat dengan sesama. Ada yang tahu poin dari ini Yesus dekat dengan sesama? Nah, Yesus berarti dari desa Nazaret, dari keluarga yang sederhana. Di sini ketika menjadi yang termasuk, ia tidak lupa asalnya, ia tinggal di lingkungan tertutup di kawasan elit yang aman. Ia hidup di tengah-tengah masyarakat, menjelajahi kota dan desa, dari gunung dan pantai. Ia ada di tengah-tengah suka duka hidup manusia. Nah, di sini bisa kita lihat dalam Yohanes bab 2 ayat 12 bab 2 ayat 2 sampai dengan 12. Dan di dalam Matius bab 8 ayat 13 sampai 17, serta dalam Markus bab 6 ayat 30 sampai 44. Nah, selanjutnya itu poin yang kedua. Yesus sangat terbuka terhadap siapa saja yang datang kepadanya. Ada yang mau membaca ayat ini?
bisa kita lihat di dalam Matius bab 11 ayat 1. Di situ Yesus tidak segan-segan mengkritik mereka yang berpakaian halus di istana. Nah, di sini juga dikatakan di dalam Lukas bab 22 ayat 25 dikatakan ia mengecam raja-raja yang menindas rakyat, ia mengecam pengusaha-pengusaha yang menyebut diri pelindung rakyat. Nah, di sini di dalam Lukas juga bab 13 ayat 32 dikatakan ia tidak takut menyebut Raja Herodes sebagai raja serigala. Nah, di sini Yesus itu berani mengatakan untuk membela keadilan walaupun orang itu memiliki pangkat tinggi. Nah, di sini kita sebagai murid Yesus untuk meneladani sikap-sikap Yesus, di sini kita bisa menerapkan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya kita bagi dalam kelompok. Nah, bagi kelompoknya satu kelompok itu 4 orang berbaris atau di itu? Berbaris. Oke. Nah, di sini bisa kalian lihat, kalian catat dan kalian tulis nanti dikumpulkan ke depan. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke, catat. Nah, anak-anak, kalau kelompok kalian sudah selesai, di sini kita membahas soal tadi bersama-sama. Ada yang ingin menjawab? Apakah ada yang ingin menjawabnya? Saya Bu. Oke, Jawabannya di saudara saya sudah. Oke, iya. Jawabannya Yesus dengan berdoa. Karena ibadah Yesus.
manusia, sahabat sejati manusia, dan tokoh idola yang perlu kita idolakan, ya teladani. Nah, perlu ibu tegaskan lagi. Perlu ibu tegaskan lagi, Yesus Kristus adalah sahabat sejati bagi manusia karena ia selalu menunjukkan apa? Kasih. Ya, menolong orang yang membutuhkan, mengampuni dan mengajarkan manusia untuk saling mengasihi, menghargai juga. Nah, sikap Yesus ini adalah tokoh idola yang dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, perlu kita buka ayat kitab suci dalam Yohanes bab 15 ayat 15. Coba salah satu kalian membacakan ayat tersebut. Nah, ayat ini bisa untuk kita renungkan bersama-sama. Nah, di sini ibu ingin salah satu dari kalian untuk membacakan ayat kitab suci untuk kita renungkan. Siapa yang mau membacakannya? Oke. Ini katanya siapa namanya tadi? Syahriati. Ya. Oh ya, lanjut. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah terdengar dari Bapakku. Nah, jadi anak-anak, ayat itu bisa kita renungkan untuk kita pelajari dalam materi ini. Nah, selanjutnya ibu mau kalian mendengarkan sebentar ya anak-anak, Ya Bu. Nonton video kah, Bu? mendengarkan lagu. Yeay. Oke anak-anak, setelah kita mendengarkan ayat kitab suci tadi, Kamu ada baju mau sendiri, Pak? kalian memperhatikan video atau lagu yang di depan ini ya. Iya, Bu. Paling terus tuh. Ya, ada di musik kami. Sabda-sabda menawan, ia datang menawarkan syarat-syarat perdamaian. Ia datang menerangi hidup gelap goyah sepi. Ia Nah, oke anak-anak, setelah kalian mendengarkan musik tersebut atau video tersebut, apa yang kalian rasakan? Tenang, Bu. Tenang Bu. Damai. Nah, di sini setelah kita mempelajari materi hari ini, Ibu menanyakan kepada kalian, apakah sebelum mempelajari materi ini, sudahkah kalian mengasihi sesama seperti Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Dari SMP. Oke. Oke. Sebelum itu, aku mau kalian tuliskan di lembar kertas atau lembar Bu. yang Ibu bilang tadi. Coba kalian tulis, nanti dikumpulkan ke Ibu. Ya, Bu. Oke? Apakah sudah selesai kalian menulisnya? Sudah. Coba dipedakan dikumpulkan. Bentar. Bentar. Makasih deh, makasih Cuk. Oke. Kasih. Nah, Oke, idola. apakah oh iya ini sangkut. Iya, Sudah iya. lewat, Bu. Udah tiga menit. Nah, oke anak-anak, di sini kita sudah di akhir pembelajaran.
bagi manusia karena ia selalu menunjukkan kasih, kepedulian, dan kebaikan kepada semua orang. Yesus juga mengajarkan manusia untuk saling mengasihi seperti ia telah mengasihi manusia. Oleh karena itu, Yesus menjadi tokoh teladan atau tokoh idola yang patut diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat meneladani sikap Yesus yang dengan cara mengasihi sesama, menolong orang yang membutuhkan, dan bersikap baik kepada semua orang. Oke, beri tepuk tangan buat Dini. Nah, jadi anak-anak kita itu harus saling mengasihi sesama manusia. Nah, di sini setelah mempelajari tentang Yesus Kristus, sahabat sejati dan tokoh idola, Ibu harap kalian bisa menerapkan nilai kasih dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ibu juga kalian harus meneladani sikap Yesus dengan cara mengasihi sesama, harus menolong teman, teman yang membutuhkan, serta bersikap baik kepada semua orang di mana saja kita berada. Baik anak-anak, di sini karena materi kita sudah habis, Ibu mau menanyakan bahwa bagaimana, apakah Ibu mengajarnya hari ini terlalu cepat atau bagaimana? Sudah pas, Bu. Lepas Bu. Oke. Terima kasih Bu, sudah mengajar kami Bu. Iya. Terima kasih juga. Bu, kapan kita pulang Bu? Ya, sebentar lagi kita akan pulang. Nah, sebelum itu, Ibu berterima kasih kepada anak-anak semua Sama Bu. yang telah berpartisipasi aktif di dalam kelas. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sebelum itu, kita untuk mengakhiri pembelajaran kita, anak-anak bisa diam. Sabu.